Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang masih binary search tree, cuma ini prosesnya delete node. Nah, sekarang saya ilustrasi dulu teman-teman, karena delete node ini harus memperhatikan syarat dari binary search tree. Syaratnya itu apa? Syaratnya itu seperti biasa, yang ini parent-nya nih harus lebih kecil dari anak kirinya, dan parent harus lebih kecil dari anak kanannya. Jadi parent lebih besar dari anak kiri, tapi parent lebih kecil dari anak kanan, dan anak kanan lebih besar dari parent. Nah, jadi saat proses penghapusan, si binary search tree-nya nggak boleh berubah. Jadi nggak boleh melanggar aturan ini. Oke, jadi ini lebih kecil, ya ini lebih kecil. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita contoh dulu ilustrasi. Misalkan saya punya tree. Di sini aja isinya, di sini 100. Terus dia punya anak left 50, anak right 200. Nah, terus anak left-nya juga punya anak lagi. Isinya di sini berarti ini harus lebih kecil, teman-teman, 30. Ini harus lebih besar dari 50, tapi tidak lebih besar dari 100 karena dia ada di kirinya 100. Berarti misalkan 70. Nah, 70 punya anak kiri. Nah, anak kirinya ini harus lebih kecil dari 70, tapi dia tidak boleh lebih kecil dari 50, karena dia ini sebenarnya di kanannya 50, anak hasil dari anak kanan 50. Misalnya 60. Nah, yang 30 ini juga misalkan dia anaknya 15, dan yang ini anaknya 40. Misalkan seperti ini. Terus yang ini dia punya anak kanan 300. Nah, dia juga punya anak kiri. Anak kirinya misalkan 250. Yang di sini 400. Ini misalkan punya anak kiri 350. Ini punya anak kiri 150. Nah, misalkan seperti ini teman-teman tree-nya. Nah, dari tree ini, seperti biasa tree ada isinya root, pointer awalnya root. Ada 3 jenis teman-teman, 3 jenis hapus, tergantung dengan jenis node yang kita hapus. Misalkan saya ingin menghapus, jadi yang pertama itu ketika node yang kita hapus punya 2 anak. Nah, misalkan contohnya di sini yang mau kita hapus 2 anak tuh ini ya, 30 anaknya 2, 50 anaknya 2, terus 200 anaknya 2, 300 anaknya 2, 100 anaknya 2, 4, udah. Jadi misalkan yang ini anaknya 2. Anaknya 2. Nah, jika node-node ini yang akan di-delete, maka ada 2 cara penghapusannya. Kita bisa ambil anak paling besar dari sisi kiri, atau anak paling kecil dari sisi kanan. Nah, biar mudah menghafalnya, memahami konsep, bayangin ini adalah urutan hubungan kekeluargaan. Misalkan anak paling kecil ini yang paling muda. 100 ini adalah bukan anak paling tua ada di 400. Nah, berarti kita harus tahu nih gimana caranya menentukan anak paling kecil dari sebuah pohon atau subpohon. Contohnya ini pohon
Tapi kalau kita lihat dari 50, 50, 30, dan seterusnya, ini nih segini nih subpohon, teman-teman. Jadi dia juga berlaku aturan yang tadi. Cara mengetahui angka paling kecil dari sebuah graf, gampangnya ambil anak paling kiri. Oke, misalnya rootnya dari sini, maka kita telusuri terus kirinya sampai 0. Ketika kirinya 0, maka inilah yang paling kecil. Nah, sebaliknya kalau kita ingin mendapatkan anak paling besar atau angka paling besar pada sebuah binary search tree, maka telusuri terus ke kanan anak kanannya, dan ketika kanannya 0, maka inilah yang paling besar. Oke, benar ya, 15 paling kecil dan 400 paling besar. Jadi bukan 100-nya yang paling besar. Nah, ketika kita akan menghapus sebuah node yang punya 2 anak, ibaratnya gini, misalkan saya punya 100 yang ingin saya hapus. Artinya yang boleh menggantikan dia agar binary search tree-nya tetap utuh, ya berarti kan kandidatnya kalau enggak dari sisi kiri nih, yang ini, atau dari sisi kanan. Pertanyaannya siapa? Nah, gampangnya, karena ini 100, ketika dia digantikan, maka sebenarnya kalau hubungan kekeluargaan tuh, ini adiknya 100, ini kakaknya 100. Nah, maka yang boleh menggantikan dia adalah adik di sini yang paling tua. Gitu ya. Kalau kakaknya yang menggantikan, maka kakak yang paling muda. Gitu. Nah, di sini yang paling tua di sini siapa? Sama konsepnya. Karena kita mencari node paling besar di sini, maka kita bisa menganggap ini sebagai satu subpohon, seperti tadi algoritmanya, maka kita telusuri dari awal nih, dari node awalnya, lalu telusuri kanan terus, sampai kanannya 0. Nah, ini kanannya udah 0 kan? Maka 70 inilah yang akan menggantikan 100. Jadi 70 ini akan dihapus, teman-teman. Ketika ini dihapus, dia akan menggantikan 70. Gitu. Oke, nah 70 dihapuskan ya, maka ketika dihapus, dia hilang. Nah, si 60 ini akan langsung menjadi anak kanannya, naik ke atas. Jadi langsung right dari si 50 di-assign ke adiknya si 70 tadi. Jadi kalau dibikin gambarnya gini. Nah, gitu. Oke, itu kalau 70 yang menggantikan. Lalu gimana kalau dari kanan? Bisa dari kanan, teman-teman. Seperti tadi, kalau dari kanan itu berarti carilah kakak termuda. Kalau di sini cari adik tertua. Oke. Di sini kakak termuda itu berarti kita lihat subpohon ini. Siapakah di sini yang paling muda? Yang paling muda itu artinya paling kecil. Kalau paling kecil berarti anak kiri. Berarti carilah node telusurilah node mulai dari 200 terus ke kiri sampai si kirinya 0. Nah, ini 0 ya. Kirinya udah 0 berarti 150 ini yang paling kecil. Benar ya? Maka 150 ini akan menggantikan 100. Nah, kalau kayak gini tinggal hapus si 150-nya. Berarti ini 0 sekarang. Gitu. Itu konsep dari mendelete node yang punya 2 anak. Jadi bisa digantikan oleh adik tertua dari kiri atau kakak termuda dari kanan. Itu kalau 2 anak, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kalau dia, ini yang lumayan kompleks kalau dia punya 2 anak. Kalau dia cuma punya 1 anak, sederhana sebenarnya. Oke, saya hapus dulu. Yang kondisi kedua, ketika yang kedua ya, anaknya 1 di kiri atau anaknya 1 di kanan. Ini cuma punya 1 anak. Nah, contohnya yang mana? Kita lihat, misalkan ini si 200. Ini ya, yang anaknya cuma 1 di kiri atau di kanan ini. Lalu ini, mana ya? Oh ini 400-nya. Ada 2 ya. 200 dan 400. Nah, yang 1 anak kanan, yang 1 anak kiri. Kita simulasi, teman-teman, mulai dari yang bawah. Ketika dia punya 1 anak, maka dia, misalkan si 400 ini mau kita hapus. Nih, kita hapus. Maka yang terjadi adalah si anak itu yang akan menggantikan orang tuanya. Jadi dia akan naik ke sini.
maka dia yang akan menjadi anak dari neneknya. Kan bapak tadi udah dihapus, maka dia akan menjadi anak dari neneknya. Gitu. Terus yang kedua, misalkan yang ini nih. Misalkan ini dihapus, teman-teman. Maka anaknya kan ini nih, cuma satu ya. Dia langsung naik ke atas. Maka dia yang akan langsung jadi anak dari neneknya. Itu kalau dia punya satu anak kiri atau kanan. Nah, sekarang yang ketiga, yang paling gampang, kalau anaknya kalau dia nggak punya anak, no child. Nah, ini lebih mudah. Contohnya yang mana no child? Yang no child tuh ini. Ini yang live ya, teman-teman. Ini. Kalau dia mau dihapus gampang, tinggal hapus we. Misalkan 15 nih, hapus udah deh, selesai. Gitu. Maka ininya langsung dinolkan saja. Nah, itulah ilustrasi proses delete pada binary search tree. Ada 3 ya, teman-teman.